Kesedihan sang ibunda tak terbendung saat melihat jenazah anaknya yang disemayamkan di rumah duka Rumah Sakit Elizabeth, Kota Bekasi. Sang anak, Alvaro Darren, meninggal dunia usai divonis mati batang otak setelah menjalani operasi amandel di Rumah Sakit Kartika Husada, Bekasi. Di tengah duka, perwakilan keluarga Alvaro, sang paman, menyebut keluarga besar masih terluka dan masih menduga ada kesalahan atau malpraktik dari pihak rumah sakit saat operasi. Keluarga besar masih sangat terluka dan masih emosional. Makanya kalau saya mewakili keluarga itu untuk menetralisir semua. Kita belum bisa mau menyalahkan siapapun bahwa ini ada kesalahan, ada dugaan malpraktik mungkin ya. Tapi saya belum bisa menyampaikan apapun. Intinya adalah kami mau fokus untuk merapikan dulu anak kami dan mengantarkannya ke pemakamannya terakhir. Saudara, anak berusia 7 tahun Alvaro Darren rencananya dimakamkan hari ini. Namun bagaimana jalannya laporan orang tua Alvaro terhadap dugaan malapraktik di Rumah Sakit Kartika Husada dan sejauh mana pula keluarga pasien dapat menuntut ke rumah sakit atas dugaan malapraktik. Kami akan membahasnya bersama dengan orang tua Alvaro Darren, Albert Francis, secara daring dari Bekasi, Jawa Barat, dan juga ada juru bicara Ikatan Dokter Indonesia, Beni Satria, serta juga ada pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI, Indah Suksmaningsih. Selamat pagi. Assalamualaikum Ibu Suksma, selamat pagi Pak Ya, Ibu Indah. Albert dan juga Selamat pagi. Ya, baik Pak Beni. Saya ke Pak Albert dulu. Pak Albert, ini betul-betul mengejutkan kita semua. Kami turut berduka cita pastinya, dan sejauh ini bagaimana kronologi ceritanya bisa sampai akhirnya Darren ini meninggal dunia pasca operasi? Ya, baik. Pada saat itu ya tanggal 19 September itu dilakukan tindakan operasi amandel sekitar pukul 12 lewat. Kemudian setelah operasi anak kami dibawa ke ruang pemulihan atau RR, yang dimana di situ dokter THT itu menemui istri saya dan memberitahukan kalau operasi berjalan lancar. Tapi setelah itu anak saya sepertinya belum sadar dan menarik nafas berat sekitar 3 kali, dan sampai kemudiannya dia tidak sadarkan diri dan mengalami henti napas dan henti jantung saat itu. Tapi sebelum operasi itu dilangsungkan, apakah sudah ada penjelasan soal prosedurnya akan seperti apa, risikonya akan seperti apa? Apakah ada penjelasan ini dari dokter ataupun dari pihak rumah sakit? Jadi sepertinya yang kami dapatkan untuk risiko operasi itu tidak dijelaskan secara gamblang dan detail. Istilahnya di sini adalah pada saat itu juga istri saya itu sedang mandi pada saat itu ya. Pada saat anak saya dibawa ke ruang operasi. Kemudian
tanda tangan form pun dilakukan di depan ruang operasi pada saat istri saya sedang kalut dan panik karena anaknya sudah diambil sebelum beliau tahu. Jadi pada saat istri Anda sedang mandi di toilet begitu, pasien Darren ini langsung dibawa begitu saja tanpa ada perizinan dari orang tua begitu maksudnya? Betul, betul. Oke, dan apa penjelasan dari rumah sakit? Sama sekali belum ada ya penjelasan mengenai itu ya. Cuma ada permintaan maaf, tapi tidak ada penjelasan kenapa itu sampai dilakukan. Tapi memang permintaan maaf sudah dilakukan sama pihak rumah sakit. Oke, kemudian apakah ada penjelasan ini kenapa harus segera dioperasi, urgensinya seperti apa? Belum ada sampai saat ini. Kalau urgensi dari operasi tersebut memang ada. Dikarenakan kami sudah melakukan konsul dengan dokter THT dari tanggal 7, kemudian dilanjutkan di tanggal 14. Memang konsul dari dokter THT adalah menyarankan dengan segera agar amandel anak kami itu diangkat. Oke, jadi memang ada bisa dikatakan imbauan dari dokter THT agar segera dioperasi. Namun pada saat ingin dioperasi begitu pasien langsung dibawa begitu saja, padahal penunggu atau dalam tanda kutip orang tua istri Anda ini sedang di toilet begitu ya? Betul. Nah, dan setelah operasi itu berarti sampai akhirnya meninggal dunia selama berapa hari tidak sadarkan diri, dan apa penjelasan? Betulkah ada informasi mati batang otak atau MBO? Betul. Jadi pada dari tanggal 19 itu masuk, ya kan, kemudian anak saya mengalami henti napas, henti jantung, sempat mengalami kejang juga, yang akhirnya ditidurkan lagi sama pihak rumah sakit melalui dokter anestesi. Waktu itu ditidurkan lagi dengan diberi obat bius lagi, yang untuk menghilangkan kejang-kejangnya. Itu penjelasannya. Kemudian, jadi sempat dikasih obat bius lagi? Sempat, betul. Karena anak saya mengalami kejang hebat setiap 15 menit sekali, dan dari pihak dokter memberikan obat bius sebagai penenangnya. Oke, baik. Saya langsung ke Pak Beni. Pak Beni, sebagai juru bicara Ikatan Dokter Indonesia, apa yang terjadi? Operasi amandel bisa dikatakan operasi yang tidak terlalu rumit dan kemudian berakhir MBO, mati batang otak, dan akhirnya meninggal dunia. Apa sebenarnya yang terjadi? Baik, terima kasih Bu Indah. Dan yang pertama, kami dari Ikatan Dokter Indonesia tentu menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kejadian yang menimpa Pak Albert dan keluarga. Dan tentu hal ini juga tidak diinginkan oleh siapapun. Pak Beni, maaf, kami kurang jelas mendengarkan suara Anda. Bisa dibesarkan volumenya? Baik, mohon maaf. Kalau ini sudah jelas, Mbak Indah. Oke, volumenya bisa dinaikkan kembali ya? Baik. Oke, silakan Pak Beni. Nah, tentu yang pertama kami kembali lagi menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kejadian yang menimpa Pak Albert dan keluarga. Dan tentu hal ini tidak diinginkan baik di seluruh dokter Indonesia maupun pihak rumah sakit. Nah, terkait apa yang sudah dialamin oleh ananda kita, ini kami sedang menunggu proses audit medis. Dan tentu hak pihak keluarga untuk mengadukan ini ke proses hukum, dan kami menghormati proses ini. Nah, adanya dugaan pelanggaran malpraktek tadi yang disinggung, ataupun adanya dugaan pelanggaran standar prosedur, ini adalah kewenangan dari majelis disiplin. Tentu ini juga menjadi kewenangan majelis disiplin untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran disiplin atas standar prosedur tindakan yang dilakukan. Nah, tentang standar yang dilakukan, tentu ini nanti mengacu kepada proses tadi audit medis yang dilakukan di internal rumah sakit, termasuk proses yang nanti akan dilakukan oleh majelis, Mbak. Jadi kita memang saat ini masih menunggu proses ini, termasuk juga menghormati hak keluarga untuk mengambil atau melaporkan ini ke ranah hukum. Oke, ya itu satu hal ya. Kemudian laporan ke polisi sudah dibuat begitu. Tapi untuk di Ikatan Dokter Indonesia sendiri seperti apa? Apakah akan melakukan investigasi dengan majelis disiplin atau seperti apa? Memanggil dokter-dokter yang terlibat, tim operasi di sana?
Ya, seperti kami sampaikan tadi, proses audit medis ini melibatkan tim internal rumah sakit dan juga peer group dari organisasi profesi. Ini yang memang harus dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah ada sebab akibat pelanggaran yang dilakukan atas satu prosedur tindakan operasi sehingga menyebabkan Ananda ini meninggal. Oke, tapi pernah ada sebelumnya kasus-kasus semacam ini, dokter? Nah, kalau secara laporan mungkin secara teknis belum sampai secara teknis ini adalah penyebabnya adalah akibat tindakan operasi. Tapi seperti yang disampaikan oleh pihak rumah sakit dan beberapa literatur bahwa apapun tindakan operasi memang berdampak terhadap resiko kepada kematian. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Pak Albert bahwa ada indikasi tidak dijelaskan secara gamblang terkait komplikasi tindakan operasi ini. Nah, resiko tindakan operasi termasuk juga infeksi yang dialami oleh Ananda di tonsilitis karena itu daerah tenggorok dan dekat dengan batang otak. Apakah ini juga akan menyebabkan menjadi salah satu penyebab? Ini yang harus dilakukan investigasi melalui audit medis tadi. Oke, untuk terkait dengan apakah ada kesalahan prosedur di sana pada saat operasi itu masih harus diinvestigasi lagi berarti begitu ya, Dokter Benny? Wajib. Jadi ini adalah kewenangan majelis disiplin. Jadi di dalam ranah praktik kedokteran kita mematuhi yang namanya aturan-aturan hukum, kemudian kode etik kedokteran dan juga disiplin. Disiplin inilah yang harus ditentukan dan menjadi kewenangan majelis disiplin yang itu adalah di tingkat Kementerian Kesehatan agar ini dilakukan secara objektif. Termasuk di internal yang dilakukan secara audit medis bersama dengan pihak rumah sakit serta organisasi profesi. Nah, kita juga sudah berkoordinasi dengan Perhati, Perhimpunan THT, yang ini juga sedang dilakukan apakah memang ada pelanggaran prosedur terhadap satu tindakan, apakah memang ini akibat dari satu komplikasi atau resiko medis yang tidak kita inginkan namun tapi terjadi, maka ini yang nanti kesimpulannya akan disampaikan. Tapi kalau tadi mendengar cerita kronologi dari keluarga korban, dari Pak Albert begitu, pasien dibawa untuk operasi pada saat orang tua yang menunggu ini sedang di toilet. Apakah di sini ada kesalahan atau seperti apa? Ataukah memang lazim dilakukan seperti itu? Nah, kembali lagi mungkin kegawat daruratan yang mengharuskan itu dilakukan seperti itu. Tetapi kelaziman ini tentu hasil proses audit ini bagaimana pihak rumah sakit menjawab dan membuktikan apa yang disampaikan oleh Pak Albert itu yang penting. Oke, nah itu yang menjadi pertanyaan juga, se-urgent apa yang kemudian harus segera dilakukan tindakan pada saat orang tua ini tidak berada di samping anaknya? Itu yang kemudian menjadi pertanyaannya kan, dokter? Ya, seharusnya suatu tindakan itu dijelaskan terlebih dahulu kecuali dalam keadaan gawat darurat untuk menyelamatkan nyawa. Nah, apakah kondisi gawat darurat ini, apakah ini suatu tindakan operasi elektif? Nanti ini pembuktiannya tidak hanya dari wawancara kepada para yang bertanggung jawab, para dokter, termasuk juga nanti membuktikannya dalam dokumen rekam medis. Ini yang harus dilakukan audit tadi, baik yang dilakukan oleh secara internal oleh komite medis di internal rumah sakit, maupun oleh majelis disiplin nanti, Mbak Indah. Oke, baik. Saya ke Pak Albert. Pak Albert, sampai saat ini anak Bapak jenazah masih disemayamkan dan rencananya akan dimakamkan kapan, Pak? Dimakamkan hari ini. Dimakamkan hari ini. Untuk Betul. laporan polisi sendiri bagaimana follow up-nya, Pak, perkembangannya? Siapa saja yang dilaporkan? Oke, untuk saat ini kami sedang dalam masa berduka dan kami dari pihak keluarga sudah berembuk dan membuat keputusan bahwa untuk saat ini kami hanya fokus untuk mengantarkan Ananda kami tercinta ke rumahnya yang terakhir. Oke, untuk laporan polisi sendiri seperti apa yang memang saat ini masih masa berduka, tapi dari pengacara keluarga seperti apa? Siapa saja yang kemudian dilaporkan? Untuk hal itu mungkin sudah diurus sama kuasa hukum saya saat ini. Ya, untuk urusan itu memang sudah saya pending dulu ya dari pihak kaminya. Saya bilang nanti saja dulu, kami sedang tidak mau memikirkan itu dulu. Lebih baik kami fokus dulu sama anak kami ini untuk mengantarkannya, baru nanti ada diskusi lebih lanjut. Oke, sampai detik ini apakah ada pernyataan dari pihak rumah sakit, Pak Albert?
Untuk pernyataan dari pihak rumah sakit, memang pihak rumah sakit sudah menyampaikan istilahnya permintaan maaf apabila memang ada kekurangan dan kesalahan dari pihak rumah sakit tersebut. Kemudian juga pihak rumah sakit juga sangat kooperatif dalam hal ini untuk kelangsungan pemakaman anak kami. Ya, kami juga sangat berterima kasih untuk itu. Dan dari pihak rumah sakit, untuk saat ini komunikasi kami memang cukup baik terjalin. Oke, berarti memang sudah ada permintaan maaf sebenarnya dari pihak rumah sakit penjelasannya ya, Pak Betul. Albert ya. Ya, Baik, saya ke YLKI, Bu Suksmaningsi, terkait dengan Bu Indah, terkait dengan informasi yang dikatakan memang sudah ada penjelasan begitu. Sebenarnya apa yang terjadi pada anak Pak Albert ini, peristiwa yang bisa dikatakan jarang terjadi. Dari kacamata YLKI sendiri, sejauh mana kemudian keluarga pasien ini bisa menuntut rumah sakit? Ya, dari perspektif perlindungan konsumen, biasanya sengketa antara konsumen dan produsen itu terjadi, itu yang pertama adalah persoalan product knowledge. Yang kedua, bukan dalam urusan rumah sakit ya, tetapi selalu persengketaan konsumen dan produsen itu pertama kali adalah soal product knowledge. Cukup jelaskah konsumen menerima penjelasan ini? Nah, yang jadi masalah ketika urusan dokter dan pasien itu memang konsumen agak rada kurang menangkap kalau kemudian dijelaskan. Nah, kalau kemudian yang kedua itu bisnis proses. Menurut saya, daripada menurut YLKI, kita selalu harus mengacu kepada ini untuk mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan atau ini memang kelalaian birokrasi atau kelalaian pihak rumah sakit. Karena di dalam rumah sakit, saya juga mantan dari Konsil Kedokteran Indonesia yang juga memiliki MKDKI, Majelis Kehormatan Disiplin. Kalau memang terbukti bahwa kedisiplinan tidak dijalankan dengan baik, maka ya pasti ID akan setuju. Jadi itu yang harus dilakukan. Jadi prosedur bukan mengatakan bahwa oh ini malpraktek, ini enggak. Ya dibuktikan tahap demi tahap. Karena dalam urusan rumah sakit ini yang harus dibahas adalah sistem tata kelola rumah sakit itu sendiri, dan juga tata kelola klinis yang dilakukan, selain juga dokternya yang kemudian melakukan. Itu harus dilalui. Jadi nggak boleh, oh ini malpraktek, ini dan tidak, sebelum ada pembuktian secara jelas. Silakan datang tidak hanya ke polisi, ke MKDKI, karena persoalan dokter berani menyuntik tanpa alkohol aja itu dipermasalahkan, melanggar disiplin. Dan itu saya selama 6 tahun ada di Konsil Kedokteran, sayangnya sekarang di bawah negara ya. Sebetulnya ketika orang seperti YLKI, orang konsumen yang bukan dokter, duduk di dalam suatu institusi seperti Konsil Kedokteran, itu adalah menyenangkan. Karena gini loh, kalau itu tidak dibuka, bukan negara, tetapi itu adalah departemen atau Kemenkes, kementerian, itu kurang afdol. Pasti konsumen akan mengatakan, kalau ini negara, pasti negara ada wakil masyarakatnya, ada masyarakatnya, ada kemudian pemerintahnya, yaitu kementerian, Tapi duduk di dalam independen. Nah, yang sering menjadi gagasan kan gini, nggak fair dong kalau itu di bawah kementerian. Karena kemudian masyarakat ngomong, sumpah dokter itu, perlakukan sesama dokter sebagai saudara kandung. Lalu konsumen apa? Anak tiri gitu. Maka seharusnya memang MKDKI atau KKI itu ada di pemerintah, bukan di kementerian. Jadi ini adalah juga carut-marut. Nah, itu dibuktikan dulu deh. Untuk clinical governance-nya itu juga dicek. Tidak hanya kemudian corporate-nya, apakah dia sudah melakukan dengan baik. Nah, kewenangan masing-masing klinis, sesudah itu semua dicek, itu tolong lewat Konsil Kedokteran atau MKDKI, Majelis Kehormatan Disiplin Dokter, itu harus yang saya kira ID setuju untuk itu dilibatkan karena pekerjaannya itu. Oke. Kalau enggak, ya itu.
Oke, dan Bu Indah, dan tentu saja pasien itu perlu, dan juga keluarga pasien itu mendapatkan hak-hak untuk mendapatkan penjelasan ya. Tidak hanya itu, tata kelola rumah sakit, tata kelola klinisnya juga yang harus diperhatikan betul ya. Harus. Oke, dan benarkah ini bisa dikatakan sudah tepatkah kemudian keluarga dari pasien ini menuntut itu merupakan hak juga, Bu Indah? Iya. Ya iya, apalagi sekarang ini loh, posisinya MKDKI Majelis Kehormatan itu di bawah kementerian, bukan negara. Kalau negara ada wakil masyarakat, dia harus lebih baik. Kalau pemerintah ya itu tadi yang saya katakan. Loh, orang apa namanya? Ini pemerintah kan kalah sama sumpah dokter. Dokter itu bersumpah menjadi dokter bahwa saya akan melakukan apa namanya? Sesama profesi saya itu sebagai saudara kandung. Lah saya itu sebagai lembaga konsumen apa, atau sebagai Pak Alexander ini anak tiri gitu di negeri ini. Nah, itu yang semua Maret-Maret itu yang menjadikan ini menjadi tidak jelas. Itu menurut saya Bapak harus ke MKDKI Bapak. Karena di situ ada pelanggaran itu. Makasih. Ada beberapa tahapan yang memang seharusnya dilalui oleh keluarga pasien selain kemudian juga melaporkan kepada kepolisian soal ini. Kita akan bahas kembali bersama dengan sejumlah narasumber kita di Sapa Indonesia Pagi, tapi kita jeda sejenak.